Pernah nggak sih ngerasa ada di satu fase hidup di mana kayaknya gak ada satu orang pun yang mendukungmu? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan untuk menemukan kekuatan dari dalam diri. Terutama di saat-saat kita merasa benar-benar kesepian. Rasanya kayak kita terus jalan, terus mendaki, tapi di sekitar kita sepi banget. Enggak ada yang bilang kerja bagus atau aku bangga sama kamu. Enggak ada yang melihat perjuangan diam-diam yang kita lalui setiap hari sampai kita bertanya-tanya. Buat apa semua ini kalau enggak ada yang lihat? Tapi tahu enggak? Justru dalam kesendirian itulah menurut psikolog sebuah kekuatan baru yang mulai tumbuh. Kekuatan yang tidak butuh tepuk tangan atau validasi dari luar. Jadi, ini bukan akhir, tapi justru pertanda jiwa kita lagi siap-siap. Masuk ke level berikutnya di mana kita menjadi sumber kekuatan untuk diri kita sendiri. Oke, jadi bagaimana kita memulai perjalanan ini? Semuanya dimulai dengan menghadapi beberapa tantangan yang paling dasar. Yuk, kita lihat 3 langkah pertamanya. Langkah pertama adalah mengubah cara kita memandang kesetaraan. Ini bukan hukuman, tapi seorang guru. Mungkin kamu pernah merasakannya saat di dunia mana yang tadinya banyak terasa menjauh. Obrolan jadi hambar, dan rasanya kita terputus dari semuanya. Carl Jung punya istilah keren untuk fase ini, perjalanan laut malam. Ini tuh metafora buat momen di mana kita ngerasa udah nggak nyambung lagi sama dunia kita yang lama. Untuk bisa naik ke level baru, kita harus ngelewatin bayangan terdalam kita, yaitu sama. Jadi perasaan nggak ada yang ngertiin aku itu sebenarnya bukan tanda kita tersesat. Tapi justru tanda kita lagi dekatin diri kita yang sejati. Ada analogi yang indah banget buat ini. Bayangin deh sebatang pohon di musim dingin kelihatannya sendirian. Kering. Enggak ada kehidupan. Tapi di bawah tanah justru di musim dingin itulah akarnya tumbuh semakin dalam nyiapin kekuatan buat musim semi nanti. Nah, musim-musim kesetaraanmu itu adalah musim dingin bagi jiwamu. Setelah kita mulai bisa berdamai dengan kesunyian, pelajaran berikutnya adalah beralih dari ketergantungan sama orang lain ke kestabilan dari dalam diri. Karena seringkali yang membuat kita capek itu bukan kesepiannya, tapi harapan kita agar orang lain yang mengisi kekosongan itu. Di slide ini terlihat jelas banget bedanya. Di satu sisi ada ketergantungan emosional. Ini tuh kayak kita pakai orang lain sebagai cermin. Kalau mereka tersenyum, kita merasa berharga. Kalau mereka cuek, kita hancur. Nah, di sisi lain ada kemandirian emosional. Di sini kita menjadi pendengar utama untuk emosi kita sendiri. Kutipan dari Jung ini benar-benar nonjok ya. Intinya bukan berarti kita jadi antisosial atau menolak cinta, tapi kita berhenti menyerahkan kendali jarak jauh emosi kita ke tangan orang lain. Kita tetap bisa sayang sama orang, tapi kita nggak akan kehilangan diri kita sendiri kalaupun suatu hubungan berubah. Oke. Langkah selanjutnya ini lebih menantang. Berhenti. Mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu sebenarnya cara ego kita untuk membuat kita tetap nyaman di posisi korban. Dengan mengeluh, kita seolah-olah punya alasan untuk tidak perlu berubah. Nah, di bawah ini letak perubahan pola pikirnya. Ego korban yang selalu merasa sial bakal terus nanya, "Kenapa sih harus aku?" Tapi diri kita yang sadar akan mengambil situasi itu dan bertanya, "Oke, apa yang bisa aku lakukan dengan ini?" Saat kita mengubah pertanyaannya, energi yang tadinya mandek di keluhan mulai bisa mengalir lagi jadi kekuatan. Oke, kita lanjutkan ke fase berikutnya ya. Di sini perjalanan kita jadi lebih aktif. Fase ini adalah tentang mengubah energi yang tadi kita kumpulkan menjadi kekuatan yang nyata. Setelah kita berhenti mengeluh dan mulai bertindak, biasanya ada ujian baru yang lebih berat. Enggak ada yang perlu diperhatikan. Kamu kerja keras, kamu kasihan terbaik, tapi sepi, enggak ada pujian. Nah, di dalam kita diuji. Apakah kita bisa terus maju tanpa sorotan lampu panggung? Ada sebuah cerita tentang seorang karyawan yang merasa tidak terlihat di kantornya. Alih-alih menunggu pujian dari bos, dia mulai jadi saksi buat dirinya sendiri. Setiap kali proyek selesai, dia mencatat prestasinya. Terus dia kasih hadiah kecil untuk dirinya sendiri. Dia sadar validasi dari luar itu mudah hilang, tapi pengakuan dari diri sendiri itu yang benar-benar nempel. Bahkan setelah kita jadi lebih kuat,
Hidup pasti akan tetap ngejatuhin kita. Tapi coba lihat kegagalan-kegagalan ini bukan sebagai akhir. Kegagalan itu datang untuk menunjukkan bagian mana dari diri kita yang masih rapuh, yang masih perlu dipulihkan. Coba deh bayangin burung Phoenix. Setiap kali dia terbakar jadi abu, dia bukan hancur, tapi malah bangkit lagi jadi lebih kuat, lebih cerah. Jadi yang terbakar itu bukan diri kita yang sebenarnya, tapi hanya cangkang lama yang memang sudah waktunya dilepaskan. Seperti kata Jang, rasa sakit dan kesadaran itu satu paket. Saat kita bisa menghadapi kegagalan tanpa menghakimi diri sendiri, luka-luka itu berhenti jadi musuh, tapi malah jadi guru. Jadi, setiap kali jatuh, kita punya dua pilihan. Membiarkan kegagalan itu mendefinisikan kita atau membiarkan kita memberikan kontribusi. Pelajaran selanjutnya adalah bergerak bahkan saat kita lagi nggak mood. Kalau kesendirian itu menempa kekuatan kita, maka disiplinlah yang akan membuat kekuatan itu bersinar. Kita sering banget buang-buang waktu menungguin inspirasi datang, padahal yang harusnya kita latih itu adalah keinginan. Jadi, keinginan itu berbeda sama inspirasi yang bisa datang dan hilang. Kemauan itu lebih seperti kompas, sebuah keputusan sadar untuk terus bergerak menuju tujuan kita. Orang yang punya kemauan kuat bukan berarti nggak punya emosi. Mereka punya. Tapi mereka nggak ngebiarin emosi itu yang nyetir hidup mereka. Dan sekarang kita sampai di puncak perjalanan ini. Langkah terakhir yang akan membawa kita pada kebebasan sejati dari penilaian orang lain. Inilah pelajaran terakhirnya. Setelah semua perjuangan dalam keheningan, kita sadar dunia luar mungkin tetap tidak akan tahu. Enggak ada yang benar-benar paham. Saat kita masih mengerti, artinya kita masih mencari orang lain untuk mengesahkan keberadaan kita. Padahal enggak akan ada yang bisa benar-benar paham perjalananmu, karena cuma kamu yang tahu sedalam apa jurang yang sudah kamu lewati. Ini membawa kita ke metafora yang paling pas. Mercusuar itu enggak pernah teriak-teriak minta dilihat. Dia cuma diam, berdiri, dan memancarkan cahayanya. Secara alami, cahayanya itu jadi panduan membuat kapal-kapal yang tersesat. Nah, saat kamu bisa berdiri dalam cahayamu sendiri tanpa butuh pengakuan, kehadiranmu itulah yang akan menjadi panduan. Kutipan terakhir dari Jung ini seolah merangkum semuanya. Saat kita berhenti bertanya pada dunia, "Aku ini siapa sih?" Dan mulai bertanya pada diri sendiri, "Apa yang sebenarnya aku butuhkan?" Saat itulah kita terbangun. Kita sadar bahwa semua yang kita cari di luar sana, cinta, damai, pengertian, itu semua sebenarnya hanya satu hal, perjalanan pulang ke diri sendiri. Jadi, pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang menjadi kebal dari rasa sakit. Ini menjadi tentang otentik. Orang yang bisa bangkit saat ngada siapa-siapa bukanlah orang yang gak pernah jatuh, tapi seseorang yang mengubah kesepiannya menjadi guru dan setiap kehancurannya menjadi fondasi kekuatan. Nah, pertanyaannya sekarang apa yang akan kamu pilih? Amin.